Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Safar 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 September 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور
بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar juga pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-9. Hari ini kita akan berpindah tema. Kita akan masuk ke ayat yang ke-10. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang nasib orang yang beriman di akhirat. Maka di ayat yang ke-10, Allah akan menjelaskan tentang nasib orang yang tidak beriman di akhirat. Kira-kira nasibnya sama atau beda? Ya pasti beda. Lawang di dunianya mereka berbeda, masa di akhiratnya sama? Tidak mungkin. Kalau di beberapa ayat sebelumnya kita mendengarkan tentang balasan indah yang diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin di akhirat. Maka mulai malam hari ini dan ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat bagaimana balasan yang mengerikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemarin ketika kita mendengarkan betapa indahnya balasan Allah untuk orang-orang yang beriman, akan muncul optimisme di dalam hati kita. Akan muncul harapan yang besar terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun, di malam hari ini dan malam-malam seterusnya, yang akan muncul di dalam hati kita adalah perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan takut, perasaan ngeri tentang
azab Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah membawakan ayat-ayat tersebut? Kemarin kita dibikin berharap, sekarang kita dibikin cemas. Karena memang seorang mukmin dia berusaha untuk bisa menggandengkan antara harapan dan rasa takut. Mukmin sejati dia akan harap cemas. Terlalu tinggi harapan bahaya. Terlalu besar kecemasan juga bahaya. Kalau harapannya terlalu tinggi, terlalu pede, oh kayak nyong masa orang mlebu surga. Orang kayak kiai masa orang mlebu surga, kurang mungkin. Ini harapan terlalu apa? Tinggi, bahaya. Kalau orang naik pohon terlalu tinggi, naik gigal apa? Parah banget. Jangan terlalu pede. Tapi terlalu cemas juga bahaya. Terlalu cemas juga bahaya. Bahayanya apa Ustaz? Bisa putus asa. Bisa putus asa. Wah, Ustaz, aku ini sudah nggak sholat 60 tahun Ustaz. Jadi ya pengen tobat Ustaz. Tapi kayaknya orang diampuni Ustaz. Wis rosah tobat bae Ustaz. Ini berlebihan dalam perasaan cemas, bahaya. Maka yang baik bagaimana? Imbang. Harap, cemas. Supaya imbang itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan cerita tentang nasib orang yang beriman untuk memunculkan harapan di dalam hati kita, supaya nggak berlebihan harapannya. Allah bawakan sesudah itu cerita tentang nasib orang-orang yang tidak beriman, supaya nggak keduren harapannya. Kenapa? Imbang, harap, cemas. Baik. Ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu napa wara'a dhahri. Adapun orang yang mendapatkan buku catatan amalannya lewat belakang punggungnya. Lewat belakang punggung. Kalau orang yang beriman gimana kemarin? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Kalau orang yang beriman, dia akan mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanan. Kalau orang yang tidak beriman, lewat belakang. Cocoknya mbok kaum mukminin tangan kanan, orang-orang tidak beriman tangan kiri. Ini kok dari belakang? Betul. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Haqqah. Surat apa? Al-Haqqah. Ayat 25. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kirinya. Loh, sing bener sing ngendi? Tangan kiri apa dari belakang? Yang benar yang mana? Kenapa dua-duanya benar? Nah, dua-duanya Al-Quran.
Masa ada Al-Quran yang salah? Ya tidak mungkin toh. Dua-duanya benar, karena dua-duanya Al-Quran. Ya, terus gimana Ustaz? Ya pakai tangan kiri lewat belakang. Ya pakai tangan kiri lewat belakang. Gimana Ustaz? Tidak tahu. Jangan saya suruh praktekkan. Saya berharap dapat pakai tangan kanan. Tapi menariknya begini, kata para sebagian ulama tafsir, kenapa orang yang beriman pakai tangan kanan? Kenapa orang yang tidak beriman pakai tangan kiri? Itu ternyata ada sebabnya. Ada apa? Sebab. Kanan itu identik dengan hal-hal yang baik. Kiri itu identik digunakan untuk hal-hal yang kotor. Nun sewu. Gono apa? Ya kayak gue lah. Untuk maaf, cebok. Itu pakai tangan apa? Kiri. Kalau buat makan soto, pakai tangan kanan. Hal-hal yang baik-baik pakai tangan kanan. Seakan-akan ini adalah pesan bahwa orang yang beriman itu banyak perbuatan baiknya. Karena di dunianya itu banyak perbuatan baiknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang beriman untuk mendapatkan buku catatan amalannya pakai tangan yang baik. Yaitu tangan apa? Kanan. Mulai nenek, wong tua kan ngemutakan anaknya, ayo tangan apa? Tangan manis. Berarti nek kiwe? Tangan pahit. Tangan manis, karena kanan itu identik dengan yang baik-baik. Kebalikannya, sinten? Orang yang tidak beriman, kenapa kok disuruh ngambil buku catatan amalan pakai nopo? Tangan kirinya. Karena perbuatan yang dia lakukan saat di dunia banyak perbuatan-perbuatan buruk. Banyak perbuatan-perbuatan kotor. Makanya dikasih pakai tangan kiri. Nah, itu kalau dari belakang. Kenapa dari belakang? Tadi kan kita bahas nggih, tangan kiri. Kenapa kalau tangan kiri? Karena ketika di dunianya banyak perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan kotor yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Nah terus, kenapa lewat belakang? Kenapa kira-kira? Kehormatan, bagus. Ada yang lain? Apa? Hina. Ya, menurut sebagian ulama tafsir, orang ini sangat hina sehingga tidak layak untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Saking hinanya sampai kitab buku catatan amalannya pun diberikan lewat belakang karena nggak pantas untuk menghadap kepada Allah saking kotornya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada ulama yang lain mengatakan begini. Kenapa lewat belakang? Karena dulu ketika di dunia orang-orang yang tidak beriman ini membelakangi aturan Allah. Apa maksudnya membelakangi aturan Allah? Apa maksudnya? Meninggal aturan Allah di belakang. Maksudnya apa? Ya ora peduli. Tidak apa? Peduli dengan aturan Allah.
Diingatkan, oke, poran. Apa? Poran. Poran siapa? Sorry bahasa Jawa, saya nyari bahasa Indonesianya. Poran apa? Biarin. EGP. Emang gue pikir itu namanya membelakangi aturan Allah. Gak peduli dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Karena dia cuek. Gak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan atas perbuatan buruk dia, itulah nanti di hari kiamat dia diberi buku catatan amalan lewat nopo belakang. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumallah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Apa? Al-Quran bisa memberikan syafaat. Syafi'un. Musyaffa'un itu artinya adalah permintaannya untuk memberikan syafaat akan dikabulkan sama Allah. Al-Quran bisa memberi syafaat. Syafi'un. Musyaffa'un. Kalau minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang setia dengannya, maka akan dikabulkan oleh Allah. Kata Al-Quran di hari kiamat, di dalam riwayat yang lain, Ay Rabbi, mana'tuhun nauma bil-layli fashaffi'ni fihi. Wahai Rabbi, aku, inten aku, Al-Quran. Al-Quran bisa ngomong, Al-Quran bisa bicara. Apa anehnya? Apa aneh? Allah Azza wa Jalla bisa membuat bicara segala sesuatu. Antaqa kulla syai'. Segala sesuatu kalau Allah berkehendak bisa berbicara. Kulit kita bisa bicara, kaki kita bisa bicara, mata kita bisa bicara, semuanya bisa bicara. Kalau Allah menghendaki. Ay Rabbi, wahai Rabbi, kata Al-Quran. Mana'tuhun nauma bil-layli. Aku, wahai Rabbi, telah berhasil untuk membuat orang ini mengurangi tidur di malam harinya demi membacaku. Membaca apa? Wahai Rabbi, ketika di dunianya orang ini mau mengurangi tidurnya demi membacaku. Syafi'ni fihi. Maka izinkan aku untuk gantian. Gantian apa? Memberikan syafaat kepada. Itu namanya teman setia. Itu HP. Kalau ini HP-nya gue baca Quran. Teman setia kita bukan HP. Kenapa? Al-Quran. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Wa mahilun musaddaq. Dan Al-Quran itu adalah pembela. Kenapa? Pembela. Yang akan diterima pembelaannya nanti di hari kiamat. Wah, senang Ustaz ya.
Gimana caranya supaya kita dapat syafaat Al-Quran, supaya kita dibela sama Al-Quran? Dengarkan apa kelanjutan sabda Nabi SAW berikut ini. وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَ فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامًا قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam. Apa? Imam. Imam gue ngarep apa nang buri? Dia ngarep ana imam nang buri. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran ini akan membimbing dia kemana? Surga. Berarti kita berjalan di belakang apa? Al-Quran. Berarti kebalikannya apa? وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya. Apa? Di belakang. Membelakangi apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran di hari kiamat akan mendorong dia. Akan jorokaken apa? Ya mendorong. Tapi pancen bahasa Jawa Masya Allah ya. Mendorong itu kan ya kesannya bisa positif bisa negatif. Jorokaken gue. Menjebloskan bisa juga ya. Akan mendorong dia, menjebloskan dia ke dalam neraka. Perhatikan. Al-Quran di depan, Al-Quran di belakang. Bukan maksudnya, oh berarti nek anak Al-Quran aku kudu madhep ngene terus. Rolih apa? Membelakangi. Bukan itu maksudnya. Kata para ulama kita seperti Imam Al-Munawi, maksudnya menjadikan Al-Quran di depan itu adalah mengamalkan. Berarti kalau menjadikan Al-Quran di belakang, nopo? Dia nggak mengamalkan, nggak peduli. Karena dia nggak peduli Al-Quran, ajaran Rasul SAW, makanya nanti di hari kiamat dia akan dihukum dengan diberi buku catatan amalannya lewat belakang. Supaya lewat depan bagaimana? Yo diamalkan. Berakidahlah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Beribadahlah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlaklah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berpolitiklah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berbisnislah sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasul SAW dalam hadisnya. Apa? Ayo dibaleni. Berakidahlah. Beribadahlah. Berakhlaklah. Berpolitiklah. Berbisnislah. Kalau pengen kita selamat, lalu kita mendapatkan kehormatan untuk memperoleh kitab catatan amalan dengan tangan kanan dan dari depan, maka ikuti Al-Quran dalam berakidah. Jangan seperti orang-orang musyrikin jahiliyah. Ketika mereka dinasihati oleh para nabi dan rasul supaya mengikuti ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, apa jawaban mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Wis kawit mien ramane biyunge kaya kiye. Nenek moyang kami sudah seperti ini dari dulu. Ini kearifan lokal.
Inna wajadna aba'ana ala ummah. Nenek moyang kami seperti ini. Keyakinannya udah kayak gini dari dulu. Terus kenapa? Wa inna ala asarihim muqtadun. Dan kami akan setia dengan peninggalan nenek moyang kami. Itu Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 23. Loh Ustaz, kan enggak semua peninggalan nenek moyang itu buruk. Kata siapa yang mengatakan semuanya buruk? Saya kan enggak mengatakan semuanya buruk. Yang baik-baik masih banyak. Tapi kenapa diikuti yang enggak baik? Yang baik-baik apa? Sopan, santun, apa nih? Gotong, royong, tata, ramah. Itu yang baik-baik. Coba sekarang, yang itu yang diikuti, apa ritual-ritual sing orang genah yang diikuti? Yang mana coba yang diikuti? Sopan santunnya nggak diikuti, gotong royongnya dilupakan, malah yang dipertahankan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini namanya mengabaikan ajaran Allah dan ajaran Rasul SAW. Satu, berakidahlah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa yang kedua tadi? Beribadahlah sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi beribadah gue orang, ake-ake kayak gini kok. Loh, kenapa jenengan sholatnya kayak gini? Lawung kabehan kancane pada kayak gini. Beribadah itu bukan mengikuti kebanyakan orang. Karena belum tentu kebanyakan orang itu benar. Saya tanya sama jenengan, kebanyakan orang di kampung jenengan mangkat masjid apa orang mangkat masjid? Kalau kebanyakan orang di kampung jenengan mangkat masjid, ya mesti masjidnya penuh. Lah masjidnya jenengan penuh atau tidak? Berarti kebanyakan nggak berangkat ke masjid. Apa benar? Kan nggak benar. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti perilaku kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau banyak orang yang mereka lakukan sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya SAW. Tidak apa-apa diikuti. Jadi yang jadi ukuran bukan banyak atau sedikit. Yang jadi ukuran adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau tidak. Beribadah. Yang ketiga apa? Berakhlak. Berakhlak kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Ikuti akhlaknya siapa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terus berpolitik. Jangan menghalalkan segala cara. Aja kemaruk jabat. Semakin lama menjabat, semakin berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir apa tadi? Berbisnis. Berbisnis sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya SAW. Jangan katakan orang mungkin di zaman ini modal nggak pakai pinjaman yang riba itu nggak mungkin. Nggak boleh seperti itu. Ya,
Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fisiknya atau keberkahannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya orang yang berbisnis dengan modal hutang riba, pikirannya mikirakan setoran terus. Wis tanggal piragi. Akhirnya seluruh keuntungannya dipikirkan untuk apa? Untuk nyicil. Akhirnya sirai mumet urusannya bundet. Kenapa? Karena tidak mengikuti panduan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhirin dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.